Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Haryanti Sepang dengan NIM 2106111020403 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsur Manado. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa itu manajemen teknologi untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Mem. Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen manajemen teknologi. Jadi guys, yang belum mengetahui apa itu manajemen teknologi, simak video berikut ini ya. Manajemen teknologi merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu, rekayasa, atau teknik, ilmu pengetahuan, dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategis perusahaan. Tujuan dari penerapan manajemen teknologi. Tujuannya adalah menciptakan atau menambah nilai bagi perusahaan melalui teknologi, baik yang diciptakan sendiri maupun yang diperoleh dari luar. Nah, sedangkan pengelolaan teknologi memiliki fungsi sebagai batasan. Seperti contohnya, penggunaan internet harus dilakukan secara bijak. Sebab, jika menggunakan internet secara bebas, tanpa batasan, dan tanpa kendali, hal tersebut bisa berakhir pada kerugian. Komponen teknologi. Yang pertama yaitu teknologi Atlas Project. Komponennya yaitu Teknoware atau perangkat keras. Yang kedua ada Orgaware atau organisasi. Yang ketiga Infor atau informasi. Dan yang terakhir Humanware atau SDM yaitu sumber daya manusia. Yang kedua ada klasifikasi teknologi. Ada teknologi baru, teknologi tinggi, teknologi medium, teknologi rendah, teknologi tepat guna, teknologi terselubungi, teknologi alternatif, dan teknologi bersih. Yang ketiga ada lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi adalah bagian lingkungan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan teknologi. Lingkungan teknologi ini mempengaruhi berbagai aspek dalam bisnis. Terus ada tingkat lingkungan teknologi. Yang pertama ada lingkungan kerja, lingkungan industri, lingkungan makro, lingkungan ekonomi, lingkungan politik, dan lingkungan teknologi. Yang keempat ada pemilihan teknologi. Dalam pemilihan teknologi, manusia dituntut untuk menjadi manajer teknologi, bukan pemakai teknologi. Dengan melakukan pemilihan teknologi tertentu dan menolak teknologi lainnya dan mempertimbangkan pengaruh teknologi terhadap manusia dan lingkungan. Pengaruh pemilihan teknologi ada 4. Yang pertama, desain pekerjaan. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, efisiensi. Dan yang terakhir, kualitas produk. Terus ada proses pemilihan teknologi produksi. Yang pertama ada proses kontinu. Dan yang kedua ada proses intermittent. Selanjutnya ada pengembangan teknologi. Yang pertama ada pengembangan kapabilitas teknologi. Dan yang kedua ada pengembangan teknologi dan inovasi. Dan terakhir ada perkembangan teknologi komputer. Selanjutnya ada revolusi digital. Jadi revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Next, ada adopsi teknologi. Adopsi teknologi atau difusi inovasi menurut Roger dan Everett 2003 adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Next, ada penilaian teknologi. Dalam penilaian kecanggihan teknologi ada 3, yaitu yang pertama ada penilaian kecanggihan teknoware atau perangkat keras, dan yang kedua ada penilaian kecanggihan humanware atau sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah penilaian kecanggihan orgaware atau organisasi. Next, ada peramalan teknologi. Nah, peramalan teknologi merupakan serangkaian proses formal terhadap penelitian perkembangan teknologi masa depan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan masyarakat. Peramalan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada technological opportunity forecasting, dan yang kedua ada normative technological forecasting. Next ada manajemen inovasi dan strategi produk. Manajemen teknologi dan inovasi dalam hal ini dilihat sebagai manajemen teknologi dan inovasi, bukan manajemen teknologi dan inovasi yang dipisahkan. Manajemen teknologi dan inovasi menganggap teknologi dan inovasi sebagai satu kesatuan, di mana teknologi dan pengelolaannya fokus pada inovasi, dan hal ini berarti teknologi sebagai syarat perlu dan inovasi sebagai syarat cukup. Next ada inovasi teknologi. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Next ada transfer teknologi. Nah, transfer teknologi itu ada 2. Yang pertama secara horizontal adalah perpindahan teknologi dari satu bidang ke bidang lainnya. Yang kedua, transfer secara vertikal adalah perpindahan teknologi dari riset ke penerapan. Sekian materi manajemen teknologi dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Anda dan teman-teman sekalian. Jika Anda menyukai video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys!